radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah merengguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah sewaktu beliau menghutang syair atau gandum dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau. Selanjutnya, resiko dari hukum rahan. Adapun resiko yang mungkin dapat terjadi pada akad rahan sebagai berikut ini. Yang pertama, tidak terbayarnya utang nasabah atau wan prestasi. 2. Penurunan nilai AS yang ditahan atau rusak. Sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola atau memanage risiko tersebut. Akad rahan berlandaskan dengan dasar hukum dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 283. Rahan boleh dilakukan karena Nabi pun pernah menggadaikan baju besinya kepada kaum Yahudi. Arahan, istilah penggadaian dalam Islam, suatu proses menggadaikan suatu barang tanpa mematok bunga, namun memberikan akad ijarah dan rahan. Dalam ijarah, yang yaitu pemilik barang wajib membayarkan jasa selama barang tersebut masih dalam bentuk barang gadai. Akad rahan adalah proses penagihan barang yang digadaikan untuk pengambilan piutangnya. Selanjutnya ada jenis-jenis rahan. Yang pertama ada rahin ikra atau resmi, atau rahin takmini, rahin tasjili, yaitu bentuk gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan ke pemilikannya, namun barangnya sendiri masih dikuasai dan digunakan oleh pemberi gadai. Yang kedua ada rahan hiasi, yaitu bentuk rahan hiasi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan rahin ikrar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada rahin hiasi tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur. Selanjutnya manfaat dan tujuan rahin, yaitu untuk manfaat yang diambil oleh bank dari prinsip ar-rahan adalah yang pertama, menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan. Yang kedua, memberikan keamanan pada setiap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Selanjutnya ada tujuan, yaitu akad rahan bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan atau rahin, namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai atau murtahin, dan biayanya harus ditanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Terakhir ada berakhirnya akad rahin. Yang pertama, barang yang telah diserahkan kepada pemiliknya. Yang kedua, rahin membayar hutang. Yang ketiga, dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin. Yang keempat, pembebasan hutang dengan cara apapun meski tidak ada persetujuan dari pihak rahin.